Ya oke, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah di sini teman-teman sekalian, Bapak akan menjelaskan ini cara pembuatan atau perakitan dari untuk sistem pengecasan baterai motor ataupun mobil sama bisa dipakai. Yang pertama kalian itu siapkan dulu ini konektor atau colokan untuk ke PLN ya, untuk ke PLN. Setelah itu kalian menyiapkan yang paling penting itu ialah trafo yang fungsinya untuk mendowngrade, ya kan? Menurunkan arus 240 volt dari PLN ke arus yang lebih kecil. Nah, di sini contoh arus yang lebih kecil di sini. Ini 0 voltase ke 12 volt, 15 volt, ya kan? 18, 24. Jadi sesuai kebutuhan. Kita mau makainya penurunan arusnya, penurunan arus yang seberapa banyak yang kita mau. Tergantung kebutuhan. Oke, selanjutnya kita siapkan itu dioda. Dioda ini kalau di motor sama kayak kiprok. Yuk, shoot di sini. Yang mengubah arus AC jadi DC. Terus selanjutnya kalian perlu elko. Elko ini dalam prakteknya fungsi utamanya lebih kepada untuk menstabilkan arus listrik atau karena fungsinya dia itu menyimpan arus sementara, jadi hampir sama kayak baterai. Arus dia cuma bisa menyimpan arus DC, jadi sama kayak baterai pada sepeda motor, ya kan? Selanjutnya untuk untuk pendinginannya kita perlukan kipas DC di sini 12 volt. Nah bagus, baiklah lanjut lagi kita rakit. Jadi yang dari konektor untuk ke PLN itu kita solder. Bisa langsung ke trafo atau pakai perantara dulu menggunakan MCB atau skring pada sepeda motor atau fuse. Jadi fungsinya untuk pengaman. Ditakutkan kalau terjadi korsleting ini kita main di listrik tegangan tinggi, ya kan? Setidaknya untuk mengamankan jiwa kita lah, ya. Jadi digunakan MCB. Cara pemasangannya gini, diambil jadi dua kabel, satu kabelnya dihubungkan ke MCB, selanjutnya diteruskan ke trafo. Oke, di trafo ini kan kalau di PLN itu arus yang masuk ke rumah itu 220 volt sampai 240 volt, tapi umumnya 220 volt. Jadi satu di 220 volt, yang satunya lagi di 0. Ini boleh kebolak-balik karena arusnya itu arus AC. Selanjutnya kita solder lagi. Bagian pertama kita lebih enaknya nyolder ke, bisa nih mana yang disukai yang mana dulu, tapi ini yang saya jelaskan dari 12 volt ini menuju ke dioda. Nah, dioda ini cara pemasangannya ini. Jadi dioda ini kalian bisa siapkan berapa volt pun bebas sih, terserah. Tidak masalah karena ini fungsi utamanya yang penting ialah untuk mengubah arus AC jadi DC. Untuk pemasangan, jadi di dioda ini ada bentuk ini, ada yang putih ini berarti positif, atau arus yang keluarnya ini arus DC, sudah DC. Kalau yang dari sini dia arus yang masuk ini masih arus AC, karena kan fungsinya dioda mengubah arus AC jadi DC. Jadi setelah tandanya di sini nih, yang putih ini, arus yang keluar dari petunjuk warna putih ini sudah DC. Selanjutnya kita sambung ke elko. Elko positifnya ini tidak ada sama sekali, sini kosong, ciri-ciri tanda, berarti itu yang positif. Disolder di sini, disambung. Berikutnya kita ambil lagi penyolderan, kita lakukan lagi penyolderan dari 0 trafo. Ini yang 0 menuju ke elko. Jadi elko yang negatif itu ada tandanya seperti ini. Nah, ini ada min. Di sini boleh di sini. Kelihatan enggak? Aku tuh Min ya, yang ini. Ah ya. Oke, siap. Nah, setelah disolder baru disambungkanlah kipas pendingin tadi. Karena waktu pengecasan tuh biasanya terapung panas.
Jadi diperlukan kipas pendingin. Untuk pemasangan biasanya terapu itu kabel positifnya warna merah, yang negatifnya warna hitam. Jika misalnya kadang ada warna itu tidak selalu jadi patokan ya. Kalau misalnya kurang kenceng tinggal dibalik aja. Kurang kenceng dibalik berarti positifnya salah gitu ya kan. Tapi kalau misalnya sudah kenceng gitu berarti udah benar. Oke, selanjutnya setelah terpasang di bagian belakang ini untuk mengaktifkan sistem pendingin, sekarang kita menyambung atau merangkai sistem untuk ke pengecasan ke arah aki. Sama seperti tadi, bedanya di sini lebih kepada arus keluarnya. Jadi untuk pemasangan selanjutnya ini kita taruh di 12 volt atau 15 volt. Jika kalian tidak pakai elko, itu ditaruh di lebih tinggi voltasenya. Jika pakai elko taruh agak rendah karena elko yang makin besar voltase elko di sini yang saya gunakan dari bahan bekas komputer itu apa namanya ya? 200 volt ini besar ini penyimpanan ini. Jadi saya pakai di sini 12 volt sama seperti tadi menuju ke dioda. Cara pemasangannya sama, yang arah putih itu di depan atau di luar. Arusnya sudah menghasilkan arus DC. Selanjutnya dari dioda ini dilanjutkan ke jepitan, sambung ke jepitan. Untuk jepitan ke kepala aki yang positif, biasa warna merah. Berikutnya kita solder yang 0 voltase ini ke arah jepitan aki negatif, kepala aki negatif. Oke, selanjutnya baru kita pasang lagi elko agar arusnya stabil, agar bisa menambah voltase juga di sini. Seperti tadi, ini bisa dilihat di gambar, di solder yang keluar dari arah dioda ke positif elko, untuk yang negatif ke negatif elko. Setelah selesai pemasangan, baru kita coba. Hidupkan. Tinggal diukur tegangan arus yang keluar. Berapa arus yang keluar dari elko ini tadi. Ini sebelum ini tanpa ini ya, biasa tanpa pakai langsung kaki, maksudnya tanpa pengecasan kaki. Karena biasanya kalau ada aki voltasenya nanti pengecasan agak lebih turun karena dia mengisi. Kali ini kan tidak mengisi. Oke, itu tinggi itu sekitar 17 voltase, 17 lebih voltase. Nanti pas sudah pakai untuk pengecasan aki, voltasenya lebih turun karena dia dibagi untuk pengecasan. Kalau sekarang kan fokus dia cuma di sini aja harusnya lewat, cuma di multitester. Oke, baiklah, sekian rekan-rekan. Semoga bermanfaat, semoga bisa digunakan nantinya di rumah setelah jadi untuk pemakaian sehari-hari atau tetangganya jika memerlukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.